Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Nanti yang namanya dipanggil dalam hadir ya. Ananda Jadi Kurniawan, Adinda Dwi Mustamajana, Anggun Asmidi Latif, Ari Madia Faiza, Pinky Rivaldi. Oke, sebenarnya aku mau tanya nih, ini semua pada puasa apa enggak nih? Puasa. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Mas. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ini kan mau lebaran, teman-teman ada rencana mudik nggak atau berkunjung ke desa? Kalau saya Bu, saya akan ke desa. Oke, Faiza gimana? Kalau saya tinggal di kota, tapi saat kalau lebaran itu saya pulang ke desa. Terus Pak? Kalau saya liburan ke desa kalau lebaran saja. Zaki? Saya pulang kampung, Bu. Rifki. Saya pulang kampung juga. Oke, pulang semua ya berarti. Nah, berarti teman-teman udah familiar ya sama desa. Nah, materi kita kali ini tuh akan berkaitan sama desa dan kota. Untuk itu, silakan anak-anak buka buku paketnya halaman 211 mengenai materi interaksi desa dan kota. Diharapkan materi pembelajaran kita hari ini tuh tidak hanya mengenai definisi antara desa dan kota, tapi anak-anak bisa berkontribusi untuk membangun desa dan kota tersebut. Ibu mau tanya nih sebelumnya, mengapa banyak orang dari desa pindah ke kota dan apa dampaknya bagi desa dan kota? Karena di desa nggak ada wifi, Bu, jadi mudah-mudahan di kota supaya sama terus. Dan di kota semuanya sebenarnya jadi kalau Betul, tapi alasan yang utama tuh bukan wifi ya. Memang kota itu lebih modern dan fasilitasnya tuh lebih memadai, namun bukan hal tersebut alasan utamanya. Ibu mau bertanya juga nih ke Faiza deh, apa yang kamu ketahui tentang interaksi desa dan kota? Interaksi desa dan kota terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi dan juga sosial. Betul sekali Faiza. Tangan dong untuk Faiza. Nah, saat kita melihat desa dan kota, kita melihat berbagai perbedaan dan hubungan. Apa nih yang apa saja contoh hubungan tersebut? Mungkin bisa dijawab sama Rifki. jadi kalau di kota itu ini membutuhkan banyak dari desa. Sedangkan desa membutuhkan teknologi dari kota. Oke, bagus banget. Tepuk tangan buat Rifki. Nah, sekarang coba deh Puspa berikan pendapatnya. Giliran tadi kan jadi kayak gitu. Nah, bisa dilengkapi lagi. Saya setuju Bu. Jadi di desa juga menyediakan tenaga kerja untuk industri yang ada di kota. Tangan buat Puspa. Sekarang siapa lagi nih yang mau nambahin jawabannya Puspa? Saya Bu. Oke, boleh Rifki. Jadi kalau di kota itu lapangan pekerjaannya lebih banyak, Bu. Tapi kalau di desa udaranya lebih bersih dan juga lebih nyaman. Oke, itu ada pertanyaan lagi buat Zaki. Ini dipikirin dulu bentar. Zaki, tadi kan kamu mengatakan banyak orang pindah ke kota karena pekerjaan. Bisa kamu jelasin nggak lebih lanjutnya itu seperti apa? Jadi kurang lebih kalau di Jawa ya Bu, itu di bagian kotanya lebih banyak industri, jadi membutuhkan banyak sumber daya manusia, makanya membuka lowongan pekerjaan. Jadi menarik minat orang desa untuk datang ke kota. Oke, tepuk tangan buat Zaki. Nah, tadi kan udah membahas alasan orang pindah ke kota. Sekarang bagaimana jika desa lebih maju? Apakah orang masih akan pindah? Gimana?
Menurut saya, kalau desa maju mungkin lebih sedikit orang yang pindah karena mereka bisa kerja di desa. Oke, bisa. Selamat bekerja. Nah, sekarang gue tanya nih. Coba kita pikirkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi migrasi desa ke kota. Mungkin bisa jawab. Pemerintah bisa membangun lebih banyak industri di desa dan meningkatkan pendidikan. Mantap. Ulang dong. Sebelumnya kan tadi Jaki menyinggung soal lapangan pekerjaan ya. Nah, bagaimana nih menurut Jaki cara menciptakan lapangan kerja sendiri di desa? Menurut saya lebih kayak membuka UMKM kecil seperti itu. Jadi manfaatkan warga sekitar untuk menjadi pekerja di UMKM. Nah, sekarang bisa dibagi ya dua kelompok, Jaki, Puspa sama Faiza, Amun sama Rifki. Nah, kalian bisa diskusi mengenai interaksi desa dan kota. Setelahnya, infografis dapat membuat infografis yang di minggu depan dapat dipresentasikan. Hari ini kita telah belajar tentang interaksi desa dan kota, termasuk alasan orang pindah ke kota, dampaknya serta cara pengembangan desa agar lebih maju. Dari diskusi tadi, apakah teman-teman ini semakin memahami materi kita kali ini? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Aman, gak ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu deh yang mau tanya, gimana refleksi materi yang kita bahas pada hari ini? Mungkin bisa dari Jaki yang sudah kita bahas ini. Oke, untuk kesimpulan ini ya, menurut saya interaksi desa dan kota terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Organisasi bisa memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan masalah sebagai tidak terkelola. Oke, mantap. Oke, sebagai tindak lanjut dari aktivitas kita kali ini, teman-teman diharap besok menyelesaikan infografis. Jangan lupa juga buat mencari contoh tentang interaksi desa dan kota tuh yang relevan dengan kehidupan kita, mungkin kayak di lingkungan yang teman-teman sendiri. Oke, terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya teman-teman sekalian. Besok minggu depan kita bertemu di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa tadi tugasnya apa? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.